Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga teman-teman sahabat-sahabat penyuluh agama di mana saja berada yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 30 Desember 2021 kita kembali bisa bersilaturahim, berjumpa melalui program penyuluh agama menyapa. Tentunya kita berharap semoga di hari yang cerah ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan keselamatan, kesehatan, dan Allah selalu membimbing kita dengan hidayah, taufik, dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa waktu berjalan begitu sangat cepat ya. Jadi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Tinggal menunggu beberapa hari lagi kita akan berganti tahun dan meninggalkan tahun 2021. Dan kita menyongsong kehadiran tahun 2022. Ya tentunya kita semuanya pasti akan memiliki kemampuan ya untuk bisa membeli jam ya. Apakah itu jam tangan, jam dinding, jam duduk, jam digital, dan sebagainya. Kita bisa semuanya untuk membelinya, untuk mendapatkannya. Tetapi sulit sekali orang itu, bahkan tidak mungkin bisa membeli waktu gitu ya. Lalu waktu ini adalah merupakan sesuatu momentum yang sangat strategis, sangat menentukan kita semuanya ya. Oleh karena itu ada sebuah pepatah yang mengatakan al waktu itu kasaib gitu. Jadi waktu itu seperti pedang gitu ya. Artinya andaikan seseorang itu tidak bisa menggunakannya dengan baik pedang itu, maka bisa jadi pedang itu akan melukainya, bahkan bisa membunuhnya. Begitu juga waktu. Bagi kita orang yang beriman, tentunya waktu ini adalah merupakan bagian daripada ibadah kita. Tidak ada satu detik pun yang kita lalui dari waktu itu kecuali semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan yang kita ucapkan bernilai ibadah, kemudian pekerjaan, tingkah-tingkah kita, aktivitas kita dalam melayani umat, dalam melayani masyarakat, dan lain sebagainya dalam berbagai macam aktivitas kita di tengah-tengah masyarakat, semuanya bagi orang yang beriman harus bernilai ibadah. Kita harus niatin semua aktivitas kita itu lillahi ta'ala, dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi waktu yang kita lalui pada tahun 2021 itu namanya itu waktu yang telah lalu, masa lalu. Jadi masa lalu ini tentu saja kita semuanya tidak akan pernah bisa mengulangi lagi. Jadi tinggal masa-masa kenangan aja, yang manis, yang pahit, yang suka, yang duka, yang menyenangkan, tidak menyenangkan, itu tinggal kenangan aja. Masa lalu, tidak bisa kita kembali ke masa lalu. Namun kita juga pada kesempatan ini juga bisa belajar dari masa lalu. Bisa belajar dari segala
aktivitas kita yang sudah kita lalui di masa-masa sebelumnya itu sebagai pembelajaran kita, sehingga ke depan kita akan lebih baik, lebih berkualitas, lebih bermutu dalam segala amal soleh kita. Sebagaimana Imam Ali karramallahu wajhah sering mengingatkan kita, mangkana yaumuhu khairon min amsihi bahwa robihun. Barang siapa orang yang hari ininya itu lebih baik dari hari kemarin atau dari hari sebelumnya, maka dialah termasuk orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu misla min amsihi bahwa khosirun. Barang siapa orang yang hari ininya itu sama saja dengan hari kemarin, dengan hari-hari yang sebelumnya, bahwa khosirun, maka dia termasuk orang yang rugi. Wa mangkana yaumuhu syarron min amsihi bahwa gobinun. Barang siapa yang hari ininya justru lebih buruk dari hari-hari sebelumnya, itu orang yang tertipu, celaka orang itu. Kenapa? Karena tentu saja kita ini kan dengan bertambahnya waktu, bergantinya hari, bergantinya minggu, bergantinya bulan, bergantinya tahun, itu menunjukkan bahwa kesempatan kita untuk mengabdi itu berkurang. Kesempatan kita untuk memperbaiki ibadah kita berkurang. Kesempatan kita bekerja berkurang, beraktivitas berkurang, bukan bertambah. Makanya pantas kalau Imam Ali mengatakan, seseorang yang hari ininya aja lebih buruk dari hari kemarin, itu orang sudah tertipu. Harusnya kita ke depan itu lebih baik. Dan orang yang selalu memperbaiki segala macam kekurangannya di masa yang depan itu termasuk orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah kamu sekalian untuk menintrospeksi diri, untuk merefleksikan diri tentang masa-masa yang telah kita lalui. Untuk apa? Supaya kita bisa menjadikan masa lalu itu sebagai bekal kita nanti pulang ke kampung akhirat. Jadi kita tentunya yang tahu agenda-agenda apa saja yang sudah kita terlaksana dengan baik di tahun yang lalu, di tahun 2021 ini. Lalu juga agenda apa yang belum kita terlaksanakan. Kemudian apa harapan kita ke depan. Lalu kenapa ada banyak agenda-agenda yang tidak bisa kita laksanakan. Dan inilah harus kita evaluasi sendiri dan evaluasi bersama. Yang tentunya kita semuanya merasakan bahwa di tahun 2021 ini masih termasuk tahun pandemi. Pandemi COVID-19. Bahkan di bulan-bulan Juli, Agustus itu ya kasus-kasus yang tertinggi, yang begitu sangat mencekam gitu ya. Tapi kita tidak pernah putus asa, kita selalu punya harapan, selalu berdoa, kita selalu berupaya semaksimal mungkin agar kita bisa keluar dari wabah pandemi yang melanda bangsa kita ini. Dan hasilnya alhamdulillah pada hari ini boleh dikatakan hampir tidak ada. Walaupun masih ada, itu hanya 0, sekian persen kasus. Tapi itu pun bukan berarti kita ini sudah bebas. Berikhtiat itu terus kita lakukan. Kehati-hatian, kewaspadaan, kesiagaan. Jangan mentang-mentang sudah kasusnya 0, sekian persen, ya akhirnya kita
terlena, tidak juga. Jadi orang Islam tuh tidak boleh terlena, tidak boleh lalai, karena orang yang lalai itu akan celaka. Dalam segala hal, orang yang sholat aja lalai celaka kata Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, orang sholat celaka. Orang yang sholat aja diancam masuk neraka wel. Kenapa? Lalai sholatnya. Sahun. Ya. Oleh karena itu di tahun 2022 ini marilah kita bertekad bersama untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa memohon kepada Allah. Allahumma a'inni ala dikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Itu Rasulullah selalu memohon kepada Allah dengan doa-doa. Termasuk diantaranya doa Rasulullah SAW memohon kepada Allah. Agar apa? Agar Allah menjadikan kita ini sebagai hamba yang selalu mengingat Allah di mana kita berada. Ala dikrika. Dimanapun kita berada, kita selalu ingat Allah. Sedang sendirian kita ingat Allah, sedang rame-rame kita ingat Allah. Ya, jadi dimanapun kita ingat Allah. Ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang yang selalu mengingat Allah itu akan diberikan ketenangan, kedamaian. Jadi jangan kita ingat Allah itu di masjid saja, di mushola saja, kalau di ngaji saja. Dimanapun kita ingat Allah, di pekerjaan ingat Allah, di pasar ingat Allah, di kantor ingat Allah, dimanapun ingat Allah. Maka dengan mengingat Allah itulah yang akan menjaga kita dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena ingat kepada Allah. Jadi banyak caranya ingat kepada Allah, dengan berzikir, dengan bertasbih, ya. Dengan berbuat amal soleh sebanyak-banyak, dengan berpakaian yang islami. Ya, saya itu punya pengalaman dulu waktu mahasiswa. Ada punya teman kemana-mana pakai peci terus. Pakai peci terus. Ya kayak santri gitu ya. Sampai suatu ketika saya nanya, Kang, itu sebenarnya peci kok nggak lepas-lepas? Iya, soalnya peci ini menjaga saya. Menjaga dari apa? Saya katanya mau dekat-dekat dengan perempuan aja malu pakai peci. Orang-orang ngajak mau nonton ke bioskop malu saya pakai peci. Jadi peci itu menjaganya, menjaga saya peci ini. Ya, kalau orang-orang dempet-dempetan ini, oh, apalagi mahasiswa kan dengan perempuan itu, kadang-kadang ya begitulah pergaulan anak muda. Ya. Tapi beliau mengatakan, saya dengan peci ini saya bisa menjaga diri. Jadi malu kalau saya melakukan hal yang gak baik. Sama dengan ketika Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu menjaga wudhu. Jadi wudhu ini bukan saja kalau kita mau sholat, mau baca Quran. Ya, jadi selalu kita ini dalam beraktivitas dalam keadaan berwudhu. Walaupun gak mau sholat. Ya, kadang-kadang kan kita mau wudhu itu kalau mau sholat aja ya. Kalau baca Quran juga kan kadang-kadang kan sebagian pendapat ada yang tidak perlu wudhu dulu. Gitu ya. Itu masalah khilafiyah. Ya yang pasti kalau sholat pasti wudhu dulu. Ya, kalau mau tawaf pasti wudhu dulu gitu kan ya. Tapi kalau sa'i enggak juga. Ya enggak harus wudhu ya. Enggak diharuskan. Nah, tapi sebenarnya Rasul mengajarkan kita itu sepanjang kita ini wudhu, bahkan mau tidur wudhu. Sehingga kita ketika tidur itu dalam keadaan suci. Itu hikmahnya apa? Banyak. Ya sama tadi, wudhu itu bisa menjaga kita. Ya dengan cara berwudhu itu terus memperpanjang wudhu, menyempurnakan wudhu. Allahumma inni ala dikrika. Jadi ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu supaya aku ini, hamba ini menjadi hamba yang selalu mengingatmu di mana saja, kapan saja. Dalam kondisi apapun. Jangan istighbar itu kalau udah bergeletak di atas di atas kasur perawatan di rumah sakit.
Kadang-kadang keluarga istighfar Pak, istighfar, istighfar Bu, istighfar. Istighfar itu bukan hanya kita lagi sakit, setiap saat kita istighfar, ya selalu. Itu mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu banyak caranya, dengan berzikir, istighfar, baca sholawat, baca Quran, ya, menyantuni anak yatim, bersedekah, silaturahmi, itu semuanya itu termasuk berzikir. Kan ada dzikir bil qorbi, dzikir bil lisan, dzikir bil arkan. Semua itu. Jadi dalam rangka mengingat Allah. Wa syukrika, dan kita minta kepada Allah supaya kita bisa meningkatkan syukur kita. Menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kenapa? Karena menjadi kata kunci keberkahan itu disyukur. Ya, menjadi kata kunci. Kalau harta yang Allah berikan kepada kita pada saat ini ingin lebih berkah, lebih meningkat, lebih luas lagi, lebih banyak lagi, kuncinya kan syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kuncinya itu syukur. Jadi kalau kita ingin diberi keberkahan harus syukur. Ya, jadi syukur itu setiap saat. Ya. Jadi syukur itu tidak hanya pada ketika kita dapat duit gitu ya, tidak. Sepanjang setiap Allah memberikan rezeki kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, ya bersyukur. Nikmat itu kan macam-macam, bisa berupa Allah memberikan uang yang banyak, memberikan istri yang solehah, anak-anak yang menurut, yang berbakti, yang soleh dan solehah. Kita bergaul juga dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, gitu ya. Itu kan semua itu nikmat Allah. Kita diberikan kesehatan, keluarga sehat, kan itu sama nikmat Allah. Ya, semua itu yang harus kita syukur. Jangan kalau lagi gak punya duit itu seolah-olah Allah itu tidak memberikan nikmat. Seolah-olah kalau dia lagi diberikan penyakit, seolah-olah Allah itu sudah menyiksa dia. Padahal tidak begitu. Bisa jadi ketika Allah memberikan penyakit itu karena Allah sayang sama kita. Bisa jadi. Yang kerjanya berangkat pagi, pulang siang, sore, kadang malam, kadang nggak pulang. Begitu sangat banyaknya pekerjaan. Akhirnya dia sakit, istirahat. Ya Allah ngasih supaya istirahat lah. Ya, jadi semua hal-hal yang menimpa orang yang beriman itu akan menjadi suatu kebaikan. Kemudian wa husni ibadati. Nah ini. Dan minta kepada Allah supaya kita ini menjadi hamba yang selalu diberikan kemampuan untuk memperbaiki ibadah kita. Ya, jadi merefleksikan diri kita di akhir tahun ini tentang sholat. Jadi sholat kita bagaimana sih? Jadi kita harus muhasabah diri. Hasibu angpusakum qobla angtuha sabu. Ya, jadi hisablah diri kita sendiri sebelum nanti dihisab sama Allah. Menghisab diri dulu, ngitung diri. Makanya perkecil kita ngitung-ngitung amal orang lain. Apalagi melihat kejelekan orang. Udah, ya udah hitung aja lah kejelekan diri sendiri, dosa diri sendiri. Dosa apa yang sudah saya perbuat di tahun 2021? Dosa kepada Allah, dosa sholat, dosa puasa, ya, dosa yang lain-lainnya. Jangan dibilang sholat itu tidak membawa dosa, bisa jadi sholat itu membawa dosa kalau sholatnya gak benar. Kan tadi fawailul musholin. Tidak setiap sholat dapat pahala, bisa aja orang sholat dapat dosa. Kalau dosa sholatnya gak benar. Bacaannya gak benar, tumaninahnya gak benar, ya. Nah ini harus diperbaiki, dibetulin. Ya, jangan mentang-mentangnya kan saya mau udah hafal sholat lebih dari kecil, udah belajar sholat, makin tua sholatnya makin cepat sekali. Ya, baca Fatihah udah belajar dari kecil, sampai akhirnya gak jelas, ya, gak jelas.
mana madnya gak jelas, mahrojnya gak jelas, wasolnya, wakopnya, wah udah berantakan. Ya, jadi harus dibetulin. Jadi Rasulullah sendiri aja selalu juga di hadapan malaikat Jibril untuk memperbaiki hafalannya. Ya, Rasulullah membaca ayat disimak oleh malaikat Jibril. Ya, kita juga mesti begitu. Ya, kita baca, istri menyimak, istri baca, kita menyimak, anak baca, kita menyimak, atau ngumpul. Keluarga kita ada 3-4 orang, ada anak, ada istri, atau mungkin pembantu, kumpul lah habis maghrib sampai isya, ya ngaderes Quran. Tuh, yang saya membaca gantian, yang satu baca, satu menyimak, begitu. Itu cara memperbaiki bacaan. Jangan sudah merasa diri udah benar. Mungkin menurut kita udah benar, menurut aturan belum tentu. Menurut orang yang sudah ahli belum tentu benar. Saya udah bisa, udah dari dulu belajar. Kadang-kadang ada aja kekurangannya itu. Masih ada langit di atas langit. Merasa kita udah benar, udah pintar, dan masih ada lagi orang lebih benar, lebih pintar dari kita. Merasa kita udah fasih, ternyata masih ada lagi yang lebih fasih dari kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya kita harus selalu berupaya untuk apa? Memperbaiki ibadah kita. Perbaiki terus. Ya. Jangan sekali lagi saya sampaikan, sholat kita malah membawa dosa, puasa kita malah membawa dosa, sedekah kita malah membawa dosa, bukan pahala yang didapat. Kita introspeksi diri. Saya nggak mau sedekah kalau nggak diumumin, kalau nggak dicatat dan sebagainya misalnya, dan seterusnya. Ya, jadi gak usah diminta. Kalau kita sedekah ke masjid, ke yayasan, ke majlis talim, udah pasti dicatat. Ada tukang administrasinya, ada bendaharanya, gak usah diminta. Diumumin gak diumumin itu urusan lain, gak usah kita minta juga. Kalau saya mau nyumbang besar, yang penting saya sudah diumumin. Ya, bukan tidak boleh, boleh aja. Tapi karena kita manusia lemah, takutnya minta-minta begitu itu malah jadi mengurangi ketulusan kita dalam beramal. Kalau urusannya diumumin oleh panitia, ya itu urusan lain. Yang penting kita jangan, kalau nggak diumumin saya nggak mau lah nyumbang, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana cara kita memperbaiki ibadah kita, dari mulai juga niatnya, ketulusan, meluruskan niat kita dalam beribadah, karena itu yang paling penting ya. Innamal a'malu bin niat, itu yang paling penting. Luruskan dulu niat kita ya, luruskan dulu niat kita, penuhi dulu syarat rukunnya, penuhi, sempurnakan syarat rukunnya, hasilnya serahkan kepada Allah. Kita udah berusaha kok. Sholat udah berusaha kita khusyuk. Khusyuk ukuran kita. Kan khusyuk sholat itu bukan berarti kita tidak mendengar apa yang bunyi di sekitar kita. Tidak. Minimal kita sadar kalau kita sedang sholat. Minimal kita menyadari kalau kita sedang berhadapan dengan Allah. Minimal kita sadar kalau kita sedang bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah. Minimal kita ingat sedang sholat, jangan ini mah Allahu Akbar, pikiran kemana-mana. Akhirnya apa? Bacaan lupa, rakaat lupa, ini lupa, karena pikiran kemana-mana. Jadi memperbaiki ibadah itu ya oleh diri kita sendiri. Jangan merasa kita sudah benar sendirian, ya. Tapi terus saja. Terus kita perbaiki dosa kita, terus kita tutupi dengan banyak baca istighfar. Karena itulah
yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi kalau orang itu pengen bahagia gitu ya, jadi harus ingat dosa ya. Jadi dikrud dunubil madiyah, mengingat-ingat dosa masa lalu. Jangan merasa kita ini juga punya dosa, tapi kita harus mengatakan, ya Allah, hamba ini banyak dosa. Ya, ya Allah, hamba ini banyak dosa. Seorang ulama, seorang wali saja, ya, kayak Rabi al-Adawi ya, itu luar biasa ibadahnya, taqarrubnya, mujahadahnya kepada Allah luar biasa. Tapi masa beliau mengatakan ilahi lastulil firdosi ahla wala aku ala naril jahimi, ya, itu juga sebuah pembelajaran bagi kita gitu. Seorang ahli ibadah, ahli mujahadah, taqarrub kepada Allah masih mengatakan, ya Allah, hamba gak pantas masuk ke dalam surga, tapi hamba tidak sanggup masuk ke dalam neraka. Makanya Rasulullah SAW dalam banyak beberapa redaksi hadis itu sehari semalam istighfar sampai 70 sampai 100 kali. Istighfar bertobat kepada Allah, padahal Rasulullah SAW udah dapat jaminan surga, maksum. Tapi beliau istighfarnya sampai 100 kali. Mohon ampun kepada Allah. Ya. Bahkan kalau beliau sholat sendirian, Masya Allah, sampai lama sekali berdirinya, sampai bengkak-bengkak kakinya, karena kalau sholat beliau lama. Tapi kalau beliau sholat berjamaah menjadi imam, beliau menyesuaikan dengan makmumnya. Jadi sangat bijak. Kita jangan begitu ya, kalau jadi imam jangan pamer hafalan. Mentang-mentang tahfidz Quran, surat Maghrib rakaat pertama surat Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Waqiah sampai selesai. Ya. Jadi orang yang menjadi tidak khusyuk, apalagi sholat Maghrib itu pendek waktunya. Apalagi mau masjid pinggir jalan, ada orang yang ke situ tuh mampir sholat dan masih banyak urusan-urusan yang lain. Harus bijak, memperbaiki semuanya, kita perbaiki. Saya mengalami beberapa minggu yang lalu itu mampir sholat maghrib di salah satu masjid, imamnya anak muda, 6:30 lewat 5 menit maghrib baru selesai, bayang. 6:30 Pak, berarti berapa menit? Hampir setengah jam itu sholat. Sholat maghrib 3 rakaat hampir setengah jam. Memang bacaannya enak. Dikira mau berhenti, masih terus lagi, Masya Allah. Akhirnya kita jadi gagah khusyuk tuh sholat. Kan lain Pak, kalau kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi beda Pak. Kita sedang lewat, numpang sholat di masjid pinggir jalan. Enak bacanya tuh, Masya Allah, lamanya yang bener aja sebilang. Ini sholat maghrib 6:30 lewat 5 menit. Jadi tidak begitu juga. Rasulullah SAW itu kalau sholat itu jadi imam memperhatikan makmumnya. Mungkin makmum dari udah sepuh, ada punya penyakit rematik, asam urat, ada yang sakit perut, ada yang ditungguin tamu, ada yang mau transaksi. Ya. Tapi kalau sholat sendirian Rasulullah panjang, lama berdirinya. Ya. Lama begitu, jadi harus bijak. Itu juga sama. Wa husni ibadatik. Jadi kita evaluasi semualah. Kalau kita sebagai ustadz, sebagai ya suka, ya tadi itu jadi imam dan sebagainya. Ya harus kita sama-sama memperbaiki diri. Ya. Jadi ini sebagai upaya kita, wa husni ibadatik. Semua kita perbaiki. Dosa-dosa kita masa lalu kita tutupi dengan banyak istighfar. Karena tidak ada obat yang paling mujarab
untuk mengobati dosa, ya istighfar. Kan kita ini nggak ada yang lepas dari dosa ya. Kullu bani adama khotoun wa khairu khotoiha at-tawwabin. Setiap Bani Adam itu pasti dia punya dosa. Al-insanu mahul khoto wa nisyan. Dan sebaik-baik anak Adam itu adalah sebaik-baik yang berdosa itu at-tawwabin, mereka yang kembali kepada Allah, yang mau bertobat. Ya. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, wa atsbihil hasanata tamhuha. Wa'at bil hasanata tamuha. Ikutilah wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus atau menutupi kejelekan yang sudah kita lalui. Ya. Dan ini adalah merupakan sebuah pembelajaran bagi kita semuanya. Jadi kalau kita harus sadar bahwa kita ini memang pasti banyak dosa. Wa dzikrud dzunubil madiyah. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali mengajarkan kita agar kita juga untuk melupakan kebaikan kita. Ya. Kebaikan kita. Wa nisyanul hasanatil madiyah. Melupakan kebaikan-kebaikan masa lalu yang sudah kita lakukan. Kenapa? Kalau dosa harus diingat, kalau kebaikan harus dilupakan? Karena kalau dosa itu tanpa syarat rukun pasti jadi dosa. Tidak sholat, ya pasti dosa. Nggak pakai syarat rukunnya. Ya, pokoknya dosa, kecuali ya bagi yang uzur, ya kayak perempuan, itu lain ceritanya. Perempuan sedang haid, nifas, sebagainya. Ya, jadi itu. Tetapi kalau kebaikan, kalau kita ibadah, kita bisa memastikan ibadah yang mana yang sudah pasti diterima sama Allah. Kan kita nggak tahu. Sholat yang mana yang kita bisa memastikan diterima sama Allah. Puasa yang mana yang bisa kita memastikan diterima sama Allah. Haji umroh yang mana yang kita bisa memastikan yang diterima sama Allah. Kita nggak tahu. Makanya dalam urusan melakukan kebaikan, kita lupakan aja seolah-olah kita belum berbuat apa-apa. La yasba min khairin hatta muntahul jannah. Jangan engkau sudah merasa kenyang, merasa puas, berbuat baik sebelum Allah mengatakan kamu itu sudah ahli sorga. Jadi kalau begitu Rasulullah paling duluan ya, yang berhenti berbuat baik. Karena ahli sorga, sudah ahli sorga, tapi ternyata Rasulullah tidak. Maka Rasulullah sedemikian luar biasa memberikan contoh kepada kita, baik melaksanakan ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Oleh karena itu ya kita sama-sama song-song tahun 2022 ini dengan penuh semangat ya, penuh semangat, dan juga tentu kita berharap pandemi yang melanda kita ini selesai di bulan ini, Desember, sehingga 2022 yang mau umroh bisa, yang mau haji bisa, kegiatan pekerjaan udah normal semua, anak sekolah normal semua, itu yang kita harapkan bersama. Dengan doa kita bersama, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Dan juga semoga ya kita doakan juga ya, ada saudara kita, keluarga kita, teman kita ya yang pada masa pandemi oleh Allah wafatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wafatnya itu sebagai wafat yang husnul khotimah, dan juga matinya itu mati syahid, insya Allah. Dan sekali lagi kita berdoa semoga kita semuanya, anak istri kita, kedua orang tua kita, keluarga kita semuanya, Allah berikan kesehatan, keselamatan, keberkahan dan kejayaan,
Dan tentu juga kita berharap semoga kita semuanya selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, dan selalu kita berupaya untuk menjadi hamba yang selalu mengingat Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan selalu memperbaiki amal ibadah kita. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wa'alaikum minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.